Ya, pada hari ini program cek kesehatan gratis mulai diperluas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sebanyak 12 lokasi di berbagai daerah secara serentak meluncurkan program CKG. Seberapa penting program ini bagi para siswa dan apa saja manfaatnya? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan Ibu Adita Irawati, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ya, Ibu Adita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Adita. Ibu Adita, program cek kesehatan gratis bagi siswa resmi dijalankan hari ini dan sampai sejauh mana target pemerintah untuk pemberian CKG ini ke siswa dan masyarakat? Baik, Mbak Ayomi, hari ini kita bersyukur sudah dilaksanakan cek kesehatan gratis di sekolah di hari pertama, yang ini merupakan program hasil terbaik cepat dari Pak Presiden Prabowo Subianto ya, yang memang tujuannya adalah untuk bisa melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan dari siswa-siswa khususnya yang ada di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas maupun yang setingkat. Ya, tentu tujuannya ini adalah untuk bisa bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan ini dari di hulunya terlebih dahulu ya. Jadi sebelum terjadi adanya kondisi penyakit, kita harus bisa deteksi dini yang ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya buat siswa-siswa sekolah ini untuk kemudian bisa melanjutkan dengan perbaikan gaya hidup atau kemudian juga bisa ditangani jika memang ada permasalahan. Jadi pada intinya tujuan besar dari program ini adalah untuk bisa bagaimana kondisi kesehatan dari para siswa khususnya anak-anak sekolah ini bisa kita ketahui lebih awal sehingga juga penanganannya akan bisa menjadi lebih tepat sasaran dan tidak menjadi sesuatu yang lebih serius begitu Mbak. Hari ini di 12 titik dan alhamdulillah juga kami mendapatkan informasi dari berbagai daerah termasuk saya sendiri tadi hadir juga di Sekolah Dasar Negeri 2 di Cideng, Jakarta Pusat. Ini antusiasmenya luar biasa ya, dan adik-adik kita siswa-siswa SD sampai SMA ini juga tadi semua terlihat cukup semangat ya untuk mengikuti cek kesehatan gratis ini, apalagi juga dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu menteri maupun wamen dari Kabinet Merah Putih. Jadi demikian Mbak, ini memang ada tujuan jangka pendeknya dan tujuan jangka pandang tentunya. Tidak terlepas dari apa yang menjadi visi ya dari Presiden untuk kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Demikian. Baik Ibu Adita, dan bagaimana Ibu kolaborasi antar lembaga yang terjadi agar program CKG ini bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran? Ya, tentunya semua kementerian dan lembaga, termasuk juga tentu pemerintah di provinsi sampai dengan kabupaten kota, ini harus secara kolaboratif terlibat ya di dalam program ini. Karena ketika kita bicara masalah kesehatan, apalagi ketika kesehatan ini untuk anak sekolah, tentu sangat lintas sektoral ya. Seperti tadi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memang menjadi leading sektor untuk pengelolaan sekolah negeri dan juga sekolah-sekolah SD, SMP, SMA swasta lainnya maupun Kementerian Agama yang membawahi madrasah, pesantren ya, dan juga Kementerian Sosial yang juga mengelola sekolah rakyat. Ini semua berkolaborasi untuk bisa mewujudkan dan menyelenggarakan cek kesehatan gratis ini. Karena semua tentu sama ya tujuannya untuk bisa kita memastikan anak-anak kita ini betul-betul dalam kondisi yang bisa kemudian ke depan mereka bisa melanjutkan belajar, bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Ini sangat kolaboratif. Belum lagi Mbak kalau kita bicara seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak ini juga kan sangat sangat terkait ya dengan program ini. Kami sendiri di Kantor Komunikasi Kepresidenan juga terlibat di dalam bagaimana ini tersosialisasi dan terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga tadi Pak Kepala PCO ya itu tadi juga hadir untuk bisa melihat langsung situasi lapangan. Jadi betul-betul lintas sektoral, belum lagi kalau kita bicara daerah tentu akan melibatkan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ini memang tidak mungkin terwujud kalau kita tidak melakukannya secara kolaboratif. Karena memang soal kesehatan dan soal pendidikan satu hal yang semua memang harus ikut terlibat untuk mewujudkannya, gitu Mbak. Baik Ibu Adita, dan kalau kita berbicara mengenai jangkauan Ibu, cek kesehatan gratis ini kan masih menjangkau kota-kota besar saja. Bagaimana program pemerintah ini nantinya bisa juga menjangkau daerah-daerah terpencil? Ya, kalau kita bicara 53,8 juta siswa didik ya, ini tentu ada di sekolah di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di pelosok, di daerah terpencil, terluar, ya terdalam, perbatasan.
termasuk yang di situ. Nah, dalam pelaksanaannya kita tentu harus lakukan secara bertahap ya. Di hari pertama ini ada di 12 titik, tentu setiap hari akan dilakukan termasuk yang ada di pelosok. Nah, di pelosok ini memang harus kita betul-betul tangani dengan serius karena ada daerah-daerah yang mungkin secara fasilitas kesehatan tidak setara ya atau belum setara dengan yang ada di kota besar atau daerah-daerah lain. Nah, disinilah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat ini memastikan bahwa fasilitas itu setidaknya mencukupi ya untuk cek kesehatan gratis Ini yang sudah jelas pertanyaan terakhir aja ya. yang harus dicek dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi kalau kita bicara pendataan ini memang yang paling ideal adalah menggunakan digitalisasi ya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri ada daerah yang mungkin masih belum punya akses internet dan sebagainya, sehingga dilakukannya secara hybrid dan juga ada yang secara manual gitu. Jadi semua cara digunakan Mbak Hayomi ya, agar saudara-saudara kita yang ada di pelosok pun juga bisa menikmati layanan ini gitu. Baik Ibu Adita, dan bagaimana Ibu Adita program CKG ini bisa mengubah paradigma siswa-siswa untuk lebih paham mengenai kesehatan, karena itu juga hal yang sangat penting ya Ibu ya. Betul sekali Mbak. Memang ini harus diiringi juga tentu nanti dengan adanya pendidikan yang lebih berkelanjutan ya, terkait dengan tadi bagaimana kesehatan itu penting dan bisa dijaga sejak dini. Jadi ini cek kesehatan gratis ini satu langkah ya untuk betul-betul memastikan kondisi fisik maupun kejiwaan, karena ada juga pemeriksaan soal mental health atau kesehatan jiwa. Di sisi lain juga tentu sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan maupun juga kementerian yang terkait untuk bisa terus secara konsisten melakukan pendidikan atas hal-hal yang terkait dengan kesehatan, termasuk bagaimana mereka memahami gizi, bagaimana mereka memahami gaya hidup ya, memahami hal-hal kesehatan yang lain. Jadi ini memang tidak berhenti di sini Mbak, akan ada dilanjutkan tentu dengan edukasi-edukasi yang nanti akan masuk di dalam materi-materi pembelajaran. Dan saya rasa sebenarnya secara kurikulum itu materi itu sudah ada ya, tinggal sekarang mesti ditajamkan karena kita sudah punya satu metode bagaimana kemudian identifikasi lebih dini, dan selanjutnya tentu harus ada edukasi yang berkelanjutan terkait hal itu. Demikian Mbak Ayomi. Baik, terima kasih banyak Ibu Adita atas waktunya. Semoga dialog ini bermanfaat bagi masyarakat.